Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Alqamah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah lalaikan sholat, fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah terlewat. Namun di penghujung hayat ia susah mengucap syahadat. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Amr, Bilal, dan Syuaib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid, La ilaha illallah. Lisannya keluh, tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, ia sudah sangat sepuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta, temui ibunya, sampaikan, jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah, jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menemuimu. Singkat cerita, utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan tadi, biarlah aku sendiri yang menemui Nabi, aku lebih berhak menemuinya, jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya, ia mengucap salam dan dijawab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, baginda Nabi bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turun kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Desak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku, jawab ibu Alqamah. Berarti murka sang ibunda yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa ya Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri, rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika kau ingin Allah mengampuninya, maka ridai dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panjang lebar. Wahai Rasulullah, di hadapan Allah, para malaikatnya, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridai anakku Alqamah, ikrar sang ibunda. Kali ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali memerintah Bilal, hai Bilal, pergi dan lihatlah Alqamah, apakah dia sudah bisa mengucap la ilaha illallah atau belum. Siapa tahu ibunda Alqamah mengucap sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya karena malu kepadaku. Tak berpikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Dari luar rumah, dirinya mendengar Alqamah mengucap la ilaha illallah. Setelah itu, Bilal masuk ke dalam rumah dan menyampaikan, wahai semua yang hadir, sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridha, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkannya.
Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun hadir bertakziah. Beliau meminta agar jenazahnya segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani, bersama para sahabat beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, "Wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilan kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu." Dari kisah di atas dapat kita tarik beberapa pelajaran. Yang pertama, Alqamah ialah gambaran seseorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, salat, puasa dan sedekah tak luput ditunaikannya, namun sikap buruknya pengedasan ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat. Demikianlah kisah Alqamah yang disarikan dari kitab Al-Kabair karya Syamsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga jadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tua.